Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Senudin dengan NIM 180405120. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas UTS berpikir sistem. Nah, adapun beberapa pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah berpikir itu? Yang kedua, berikan contoh kasus yang dapat diatasi dengan pola pikir secara holistik. Yang ketiga, apakah sistem itu? Yang keempat, mengapa berpikir secara sistem permasalahan yang kompleks dapat diatasi? Nah, langsung saja kita masuk ke jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu apakah berpikir itu? Berpikir merupakan suatu proses menjawab pertanyaan tertentu sebagai tujuan akhir dalam suatu kerangka pandangan kita berdasarkan asumsi kita terhadap implikasi dan konsekuensi menggunakan data, fakta, pengalaman untuk menyusun hubungan dan pertimbangan berdasarkan teori dan konsep yang kita miliki. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu berpikir holistik. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kasus yang dapat diatasi dengan cara berpikir holistik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apakah berpikir holistik itu. Berpikir holistik merupakan berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Nah, pada dasarnya orang awam akan berpikir mengenai penyebab dari perusahaan itu mengalami kebangkrutan pasti diakibatkan oleh pemimpinnya yang tidak baik dalam memimpin perusahaan tersebut. Namun, jika kita berpikir secara holistik, kita akan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Nah, di sini kita mengambil dari pandangan atau beberapa aspek yang mungkin mempengaruhi perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Yang pertama itu kita lihat dari sisi aspek karyawannya mungkin bekerja secara tidak jujur ataupun adanya persaingan tidak sehat antara pelaku usaha yang bergerak di bidang yang sama. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu apakah sistem itu? Nah, sistem merupakan sebuah objek analisa yang memiliki komponen atau bidang yang saling berinteraksi dalam suatu aturan-aturan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu mengapa berpikir secara sistem permasalahan yang kompleks dapat diatasi. Nah, langsung saja. Berpikir sistem merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengeluarkan ciri sistem dari permasalahan yang dihadapi. Nah, dari definisi berpikir sistem ini, pantas saja bahwa permasalahan yang kompleks dapat diatasi dengan cara berpikir sistem. Di sini kita akan menggali secara detail permasalahan yang akan kita hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeluarkan solusi dari masalah yang kompleks yang akan kita selesaikan. Nah, mungkin itu saja dari jawaban atas tugas UTS berpikir sistem ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.